illallah, la ilaha 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 illallah, Kita doain. la illallah. Ya Bapak, tenang di sana. ilaha illallah, La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Pelan-pelan. Kerandanya kok bisa goyang gini ya? Hati-hati, jangan sampai kerandanya jatuh. Woi, ini kenapa aku ada di dalam sini? Siapa yang ngafanin aku? Suara Yayan. Ah, nggak mungkin. Yayan kan udah. Turun. Pelan-pelan. Woi, Kalian gila ya? Ngapain kalian pukul aku kayak gini? Mayat hidup! Mayat! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat siapa, Bang? Mayat siapa? Mayat Yayan bangun dari keranda! Kabur! Bu, itu ayah. Ayah beneran, Bu. Iya nak. Mas Yayan, kamu masih hidup. Ras! Kamu pikir ini lucu, Ras? Hah? Aku ini masih hidup! Kamu lihat! Maaf Mas, kami pikir kamu udah meninggal. Ternyata kamu masih hidup. Ayo buka! Buruan! Ternyata Mas Yayan nggak meninggal, Mbak. Tapi hanya mati suri. Mati suri, Mbak. Suami kamu hidup kembali. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Setelah suami kamu hidup kembali? Orang-orang di sana bingung, Mbak, dan panik. Dan saya sendiri pun shock, Mbak. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan anak saya, Fikri pun juga ketakutan banget, Mbak. Tapi Mas Yayan, dia ingat apa-apa nggak sih, Mbak? Saat tersambar petir saat itu? Enggak, Mbak. Dia nggak ingat apapun. Yang dia ingat, pas dia bangun, dia udah berada di dalam keranda, Mbak. Dan itu yang bikin dia ngamuk, Mbak. Lalu, Mbak, setelah suami Mbak dinyatakan benar-benar sudah hidup kembali, apa yang terjadi selanjutnya? Mas Yayan dimanfaatkan Birosa, Mbak. Dimanfaatkan Birosa seperti apa maksud kamu? Yan, kamu itu sadar nggak ya? Kamu sudah mati, tapi bisa hidup lagi. Itu bukan hal yang biasa. Jadi kamu itu bukan orang biasa. Kamu punya kekuatan. Iya, Bi. Aku juga nggak ngerti, Bi. Aku tuh berasa kayak di mimpi, Bi. Bahkan sekarang aku takut banget kalau nafas aku tiba-tiba berhenti lagi, Bi. Jangan kamu sia-siakan hidup kedua kamu ini. Kalau semua orang percaya kalau kamu sakti sekarang, hidup kamu nggak akan miskin lagi. Kamu nggak perlu kerja di kebun lagi, nggak perlu kotor-kotoran lagi. Sekali kamu angkat tangan, semua orang akan percaya sama kamu. Mas, tolong jangan main-main sama hal kayak gini ya, Mas. Kamu itu udah dikasih kesempatan untuk hidup kedua kalinya, Mas. Ini tuh rahmat dari Allah. Bukan alat untuk nipu orang. Jaga ya mulut kamu. Jangan ikut campur urusan orang tua.
Suami kamu bisa hidup lagi, ini bukan karena doa kamu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan kalau kamu nggak ngerti apa-apa. Bi, saya ini istrinya Mas Yayan. Saya berhak melindungi suami saya dari niat buruk siapapun termasuk Bibi. Cukup Laras. Kamu jangan nyalain Bi Rosa kayak gitu ya. Dari kecil Bi Rosa ngerawat aku ya. Kalau kata dia ini adalah hal yang benar, kita ikutin aja dulu. Kamu jangan sotoy kayak gitu. Mas, aku nggak bermaksud nyalain siapa-siapa di sini. Tapi aku nggak mau kalau kamu sampai jadi penipu, Mas. Heh, saya di sini itu untuk bantu kalian biar gak hidup susah terus. Suami kamu punya anugerah, harusnya kamu bersyukur. Tapi Bi, Udah, kamu dari tadi ngebantah terus ya. Gak pernah ngikut apa kata suami. Ibu, Tuh, urus anak kamu tuh yang lagi sakit. Itu gara-gara kamu menjadi ibu yang gak becus. iya nak. Kamu kenapa? Badannya panas lagi. aku nggak bisa tidur kalau ibu nggak ada di sini. Ibu nggak akan kemana-mana, nak. Ibu ada di sini temenin kamu ya. Lihat tuh istri kamu, selalu aja bawa masalah. Mulai besok, kita fokus. Dan semua orang akan percaya sama kamu. Kita akan panen. Bagus. Sekarang kamu ngerti. Kekuatan itu bukan untuk disia-siain. Tapi ibu kenapa menangis? Gak apa-apa, ini ibu ngantuk aja jadi air matanya netes. Ibu kelihatan sedih. Enggak nak, ibu bahagia banget karena ada kamu di sini. Sekarang kita bobo ya, ibu temenin kamu, oke? Jadi, Bibi suaminya Mbak yang menyuruh suami Mbak itu untuk menipu Mbak? Iya Mbak.